kalau bisa luar biasa sampai akhir pembelajaran. Bisa? Bisa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Iya. Oke. Kalau memang hadir semua berarti luar biasa ya? Walaupun dengan keadaan cuaca yang kita tahu bersama, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tapi kita masih dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur itu. Jangan karena kita sudah merasa kita sehat, mulai sudah tidak menjaga pola makan. Tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Betul, sudah sarapan? Betul. Betul. Oke. Kalau seperti itu, sekarang kita akan mengawali pembelajaran kita dengan semangat, ya dong? Ya. Kalau begitu sekarang keluarkan sudah buku matematika. Sudah? Oke. Ya. Oke, kalau sudah dikeluarkan buku matematikanya, Ibu minta tolong Sipri ambil buku cetak yang sudah tersedia di belakang bagi teman-teman. Ya. Oke. Bisa dibantu oleh Petri? Supaya cepat. Oke, Petri di sisi sebelah sini, silakan Sipri di sisi sebelah sini. Bukunya sudah disiapkan supaya kita tidak berasa berusuk mencari materi kita pada hari ini ya. Satu orang satu. Ini satu. Ini kita. Oke. Semuanya sudah mendapatkan buku, bukunya sudah siap, alat tulisnya sudah siap semua. Sudah. Sudah bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu mau kalian katakan kepada kanan dan kiri kalian dengan senyuman yang paling manis. Bisa tidak? Jangan pakai buka-buka. Ini Valen dan Valen buka-buka terus. Nah, kasih senyuman yang paling manis. Katakan semangat untuk hari ini. 1, 2, 3. Semangat untuk hari ini. Oke. Jadi kita harus semangat ya. Iya. Semangat dari awal sampai akhir. Jangan di awal selesai langsung tengah-tengah mulai mulai. Jangan ya. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang semua mesti sudah lihat yang ada di slide. Dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aljabar. Aljabar. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Pasti dari kalian ada yang sudah pernah dengar ini istilah aljabar? Baru ya? Di kelas 7 pernah dengar istilah aljabar? Belum? Belum pernah dengar istilah tentang aljabar? Belum. Oke, kalau belum mendengar istilah tentang aljabar, mari kita kalian sama-sama saksikan dulu ini gambar. Oh ya, sebelum kita lebih jauh lagi belajar tentang aljabar, Ibu ingin di kelas ini kita membuat satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bermanfaat tidak hanya untuk kalian saja, tetapi untuk Ibu juga. Mengerti ya? Kesepakatan hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama proses pembelajaran hari ini di kelas ini. Bisa ya? Kira-kira dari kalian, apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama proses pembelajaran hari ini? Ayo, Sarah. Hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan? Tidak boleh berbicara saat Ya, guru menerangkan. tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Apa lagi? Tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain. Apa lagi? Tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh keluar masuk. Oke, kita rangkum itu semua dari apa? Menghargai. Jadi, kita bikin satu kesepakatan saling menghargai. Saling menghargai. Mencakup dari kalimat-kalimat yang kalian lakukan tadi, yang kalian katakan tadi ya. Jadi, kalau Ibu hargai kalian, kalian juga harus menghargai Ibu. Saat Ibu mengajar di depan, tidak boleh ada yang keluar masuk, tidak boleh ada yang berbicara. Ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kita saling menghargai. Kemudian disiplin. Jadi kalau sepanjang pembelajaran tadi sudah disebutkan ya, tidak boleh ribut. Kalau begitu apa lagi? Saat ingin bertanya atau sangat ingin mengungkapkan
saling menghargai. Jangan sama ibu saja, dengan antar teman pun harus saling menghargai. Ada teman yang memberikan pendapat, ada teman yang menjawab pertanyaan, walaupun dengan kalimat yang mungkin menurut kalian merasa lucu, jangan ditertawai, jangan diejek, jangan dibully. Tapi kita saling menghargai. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Kita akan mengenal tentang apa itu aljabar. Tapi sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi tentang aljabar adalah kalimat yang mungkin baru ini hari kau dengar, ya toh? Ya. Mari kita saksikan ini gambar. Bisa dilihat dengan jelas gambarnya? Bisa. Kira-kira ini gambar apa? Nah, itu ada keterangan. Ibu memberikan uang saku bulanan kepada anak. Gambar ibu memberikan uang saku bulanan kepada anaknya. Kemudian ada gambar ini lagi. Nah, ini gambar apa kira-kira? Transaksi jual beli di pasar. Oke. Kira-kira di situ ada siapa saja? Menjual Dan pembeli. Ada apa lagi? Selain manusia, di situ ada apa? Sayur-sayuran itu apa? Barang dagangan. Tidak hanya kalau ada transaksinya harus minimal ada menunjukkan barang dan transaksi jual beli. Ini salah satu contoh transaksi jual beli di mana ada penjual. Ini biasa kira-kira di tempat ini di mana? Di pasar. Jadi transaksi jual beli menurut kalian hanya terjadi di pasar saja? Tidak. Di mana lagi? Yang pernah kalian tahu? Di kota. Kalian apa kalian? Di kota. Di kota itu kan tidak semua tempat ada jual beli. Ada tadi bisa mendengar. Di mana lagi? Toko. Oke, di sini ada toko sini. Kios. Ya toh? Iya. Transaksi jual beli cuma di kios itu tidak selamanya itu di pasar. Oke. Baik, kita kembali ke gambar yang pertama. Sekarang semua berdiri. Boleh keluar dari tempat duduknya? Ya. Berjejer. Ini kalau bisa berjejer di sini. Berjejer semua sini. Bikin satu baris. Ya, ini juga dibuat satu baris. Bikin satu baris. Ya. Oke, ya. Di depan sudah. Ya, di depan. Oke, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Berdasarkan gambar ini, kita akan bermain pernah dan tidak pernah. Siapa yang pernah, silakan dia berdiri di sebelah kanannya Ibu. Yang tidak pernah, dia berdiri di sebelah kirinya Ibu. Bisa? Bisa. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Siapa yang pernah dikasih uang jajan sama orang tua? Silahkan berdiri di sebelah kanan kalau Ibu pernah, berdiri di sebelah kiri Ibu kalau tidak pernah. Mari, silakan. Ayo maju. Yang pernah. Woi. Berarti hampir sebagian besar pernah dapat uang jajan dan nama ya? Pernah, betul? Nah, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Oke, posisi tetap. Pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian yang dapat uang jajannya itu dikasihnya per bulan? Pernah? Kalau tidak pernah berarti tinggal di kiri. Kalau pernah berarti tinggal di kanan. Yang pernah tinggal di kanan. Yang dikasihnya per bulan. Maksudnya, ini 50.000 pakai untuk selama 1 bulan. Ada? Oh, tidak ada. Berarti dapatnya per hari. Oke, berarti setiap hari mau kasih uang. Pernah tidak kalian mengalami situasi di mana kalian dikasih per minggu? Misalnya ini, jajannya per minggu. Ada? Kalau ada di sini. Oh, seperti pernah. Yang lain tidak pernah? Tidak pernah dikasih nama per minggu, biasanya dikasih per hari. Oh kan kasih kadang tidak. Ada yang setiap hari dikasih. Ada yang 1 kali kasih hari minggu. Sikri pernah dikasih hari. Coba cerita, kasih keras. Pada saat itu sama bapak kasih uang. Ketika bapak ada urusan di aku, urusan keluarga, bapak kasih uang 10.000. So bapak bilang ini uang yang harus mencukupi 1 minggu. Mana Jadi oke, boleh dipotong ya. Jadi ini uang jajan ini dikasih selama 1 kali dikasih 1 minggu berapa? 10.000. Biasanya per hari dikasih berapa? Wah, kurang berarti. Berarti itu 10.000 Sikri harus gunakan, saya harus manfaatkan sebagai uang saku selama 1 minggu. Oke, itu pernyataan dari Sikri. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, siapa yang pernah
Belanja di pasar. Kalau pernah di mana? Pernah di mana berarti? Kanan toh? Oh, belum pernah belanja di pasar? Yang pernah saja? Yang pernah. Tidak pernah belanja di pasar? Oke. Sekarang pertanyaan kita, yang pernah belanja di kios? Nah, yang pernah belanja di kios? Oh, dipindah semua belanja di kios. Ya, belanja ciki-ciki. Hari-hari mau belanja di yang itu kios juga, kios kecil toh? Nah, kemudian yang punya kios. Sekarang mau tanya, yang punya kios. Pindah tuh. Kalian contoh, kalian ini kalian punya tidak? Nah, kalau tidak kalian yang pindah, sorry, oke. Nah, punya kios, Sami punya kios. Oh, kalau tidak pindah kiri ya. Punya kios. Pernah melakukan transaksi? Pernah ada yang datang belanja di kios? Pernah ada di posisi sebagai penjual? Pernah lah, namanya punya kios pasti pernah menjual. Pernah jadi kios, sampai kios mami jadi. Oh, pernah jadi kios? Nah, pernah jadi kios. Sekarang, apakah di saat kalian berjualan untuk mendapatkan rugi atau untung? Untung. Gitu? Ada di sini yang mau rugi, punya kios. Tidak toh? Pasti mau untung. Kalau mau untung bagaimana? Harus melakukan perhitungan dengan baik. Kalau tidak melakukan perhitungan dengan baik, bisa kita rugi. Kita salah kasih kembali orang tua saja kita bisa rugi. Betul tidak? Nah, kalau begitu ada transaksi di dalamnya, ada transaksi. Begitu juga saat kita mengatur keuangan. Tadi ada contoh cerita dari situ, ya toh? Mau mengatur keuangan, selama 1 minggu itu dia harus manfaatkan ini 10.000 itu dia harus gunakan dalam apa? Selama 1 minggu dia harus menggunakan perhitungan. Nah, sekarang perhitungan itu tanpa kalian sadari kalian sudah menggunakan yang namanya aljabar. Tanpa kalian sadari kalian menggunakan aljabar. Oke, sekarang diminta duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah bermain peran pindah kiri, pindah kanan. Sekarang duduk. Oke. Secara tidak langsung, oke, silakan duduk dulu. Tanpa kalian sadari kalian sudah menggunakan yang namanya aljabar. Kalian sudah memanfaatkan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi maksud ibu menayangkan gambar tadi di awal untuk menunjukkan kepada kalian bahwa ternyata belajar aljabar itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai matematika pada materi aljabar. Sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hal kecil yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Tadi pernah mengatur keuangan, ya toh? Secara tidak langsung saat kalian mengatur keuangan, kalian menyerahkan yang namanya aljabar. Kemudian ada yang punya kios, bahkan ada yang belanja di kios. Itu pasti dia harus melakukan perhitungan. Nah, jadi ternyata aljabar itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa kita sadari kita menggunakan itu. Apalagi kalau kita sudah menguasai materi, baru kita menggunakan itu. Mari kita lihat sama-sama, ini ada manfaat dari aljabar. Yang pertama, manfaat yang paling dekat dengan kita sendiri. Kita dapat mengatur apa itu? Contoh, manajemen uang saku yang diberikan orang tua tiap minggu. Contohnya, tadi sudah ada Sipri. Ternyata Sipri pernah dapat per minggu sampai bapak mau kue ngapu, kasih sama dia uang dan minggu karena tiap hari tidak bisa dikasih uang. Jadi harus mengatur itu keuangan. Dia pasti akan menggunakan yang namanya proses operasi itu aljabar. Kemudian yang kedua, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kita bisa membuat daftar belanja bulanan dengan strategi aljabar. Daftar belanja bulanan. Di sini mungkin siapa di sini yang orang tuanya pegawai, yang punya penghasilan tetap, gaji tetap tiap bulan ada? Oke, tidak ada. Kalau begitu siapa di sini yang penghasilan utamanya sebagai petani? Ada? Hampir sebagai besar ya. Kita punya mata pencarian orang tua adalah bertani. Tanpa orang tua kalian sadari, mereka sudah menerapkan yang namanya aljabar. Dari mana mereka melakukan perhitungan aljabar? Contoh kecil, cerita. Saat kalian orang tua menanam padi, ya toh? Saat panen misalnya dalam 1 tahun itu kan 30 karung lah yang orang tua kalian dapat. Dalam 1 tahun, 30 karung ini dia harus manajemenkan dia dengan baik sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan selama 1 tahun. Kebutuhan itu dia sudah harus menghitung, mulai dari kebutuhan anak, kebutuhan makan, ya toh? Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk persiapan tanam padi lagi, ya toh? Dia harus sisihkan bibit, betul tidak? Dia harus jual untuk beli pupuk, betul tidak? Dan kalau memang satu-satunya pencahariannya cuma dari bertani, dia
supaya nanti dia bisa memenuhi kebutuhan selama 1 tahun. tahun. Dan tanpa kalian sadari orang tua kalian itu sudah menerapkan yang namanya aljabar. Seperti dia. Jadi jangan anggap remeh dan buat apa belajar aljabar. Aljabar hanya untuk sekedar ini, tapi manfaatnya apa untuk kita? Ternyata banyak. Ya tidak? Ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu tentang aljabar. Oke, baik, pertama kita akan ini rangkaian pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan dari kita belajar materi aljabar hari ini adalah kita ingin mendefinisikan pengertian bentuk aljabar melalui eksplorasi masalah kontekstual. Bahasa Indonesia terlalu tinggi, betul ya? Oke, ibu sederhanakan. Maksudnya seperti ini. Dari kita punya masalah kontekstual itu artinya masalah yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Masalah yang sering terjadi atau kegiatan-kegiatan, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di lingkungan di kita. Masalah-masalah itu kita bisa menarik sebentar suatu pengertian. Jangan pengertian dari buku, pengertian yang kalian pahami tentang aljabar. Itu maksudnya dari bacaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Ada apa saja? Ada koefisien, variabel, konstan pada bentuk aljabar. Apa itu nanti kita akan pelajari lebih dalam setelah kita mengetahui tentang seperti apa itu bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga, kita akan menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar melalui eksplorasi masalah kontekstual. Jadi masalah-masalah tadi yang kita hadapi itu cara kerjanya bagaimana? Kenapa aljabar bermanfaat untuk pedagang? Kenapa aljabar bermanfaat untuk siswa? Kenapa aljabar itu bermanfaat bagi orang tua dalam manajemen keuangan keluarga? Itu kita akan lakukan di dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bisa dipahami? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan mengantar kita belajar apa hari ini tentang aljabar. Oke, kita lanjut. Nah, aktivitas pertama sekarang ibu mau silakan kalian baca cerita yang ada di dalam hati saja. Silakan baca di dalam hati, pahami maksud dari cerita itu. Sebentar ibu mau kasih pertanyaan. Baca baik-baik cerita. Bisa lihat dengan jelas? Atau ada yang merasa silau atau mungkin hurufnya terlalu kecil? Aman? Aman. Oke, silakan dibaca dan dipahami. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya? Oke, silakan. Baca dan pahami ceritanya. Baca dan pahami ceritanya. Karena akan ada pertanyaan sebentar dari cerita itu. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Selanjutnya kita akan ada pertanyaan. Kita lihat sama-sama pertanyaan yang pertama. Jika ada 5 buah mangga dalam satu keranjang dan 8 buah mangga dalam satu kotak, ada berapa banyak buah mangga yang dimiliki Pak Rizal? Itu Pak Rizal ya, bukan Pak Rizal di atas ya? Beda ya? Ya. Beda ya, itu Pak Rizal yang nama, bukan nama Rizal. Ya, oke. Mari, silakan kita lihat. Kalau seandainya ada 5 buah mangga dalam satu keranjang, ada 8 buah mangga dalam satu kotak. Nah, kita lihat tadi, kita kan sudah baca ada Pak Rizal bercerita toh? Nah, dia punya satu keranjang, 3 kotak dan 4 buah mangga yang tidak masuk dalam kemasan. Ingat toh? Kira-kira kalau satu keranjang itu 5 buah, satu kotak itu 8 buah, kira-kira berapa buah mangga yang dimiliki oleh Pak Rizal? 13. Oke, ada yang bilang 13. Dapat dari mana 13? Ya dari mangga. Dari 8 tambah 5. Katanya 8 tambah 5. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ibu kembali cerita ya. Masih sekarang ingat tuh. 5 dalam satu keranjang, 8 dalam satu kotak. Kita lihat kembali ceritanya tadi. Dia punya berapa keranjang? Nah, satu keranjang 3 kotak dan 4 buah mangga yang tidak masuk dalam kemasan. Oke, kira-kira berapa jumlah mangga? 13 ya? 39? 30?
kita lihat sama-sama. Kita hitung sama-sama ya? Iya. Oke. Satu keranjang buahnya berapa? 5 tadi toh? Ada satu keranjang, berarti 5. 3 kotak buahnya berapa? Satu kotak buahnya berapa? 8. Berapa? 8. 3 dan 8. Karena 3 kotak, berarti berapa buah dalam satu keranjang? 10. Ada 3 kotak. Satu kotak isinya 8. Berarti berapa? 8? Berapa? Oke. Ada yang bilang 34, ada yang bilang 15. Ada yang bilang 29. Ya? 24. 36. Tebak-tebakan. Kita hitung ini. Oke, tidak masalah. Itu kita baru jawaban sementara. Kita tidak tahu cara hitungnya bagaimana. Kita ambil saja pertanyaannya. Misalnya, buah dan mangga dalam kotak berubah. Jumlahnya berubah, tidak lagi 8. Apakah jumlah buah mangganya Pak Rizal berubah? Berubah. Ada yang lain? Tidak. Tidak. Oke. Itu semua akan kita buktikan dengan kita akan cari tahu jawabannya secara bersama-sama. Bukan itu, tapi kalian yang akan cari tahu jawabannya. Jawabannya berapa pertanyaan yang pertama, kemudian berapa jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang ibu ingin kalian bentuk ke dalam sebuah kelompok. Kalian berjumlah 12 orang ya? Oke, kalau begitu kita bentuk 4 kelompok supaya lebih efektif. Satu kelompok berjumlah 3 orang. Ya, silakan. Andika siapa? Arvisel, Andika, sama Mei. Silakan kelompok sini. Ibu mengkelompokkan secara heterogen. Heterogen itu artinya ibu sudah punya tolak ukur saat membentuk kelompok sama kalian. Silakan Mary. Kemudian kelompok yang kedua, Valen, siapa? Marcel sama Mary. Silakan. Kalian bentuk kelompok di sini saja. Di sini. Ayo, silakan. Gabung mejanya. Silakan ini kita pindah. Ini balik kursi. Bergerak sudah. Kemudian kelompok yang tadi kelompok 1 ya. Kursi itu ada nih. Kelompok berikutnya Sanja, Nikita sama ini. Siapa? Patrick. Sini sudah dalam sini. Mari silakan saja. Balik menghadap sana kan? Kalian jadi satu kelompok. Ada diskusi di sini ama. Kalian bagus. Ya. Jawabannya kita akan kerjakan secara berkelompok. Ibu punya LKPD, lembar kerja. Silakan jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok. Anggotanya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ingat ya? Yang pertama di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Semua sudah mendapatkan LKPD? Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Jangan lupa menuliskan nama anggota. Di situ ada petunjuk pekerjaan dalam LKPD. Jadi ada petunjuk kerjanya. Coba perhatikan baik-baik petunjuk kerja yang ada pada LKPD. Setelah baca petunjuk kerja, jangan lupa tulis nama. Harus tulis nama ya. Silakan tulis nama anggota kalian di dalam halaman yang paling depan. Kemudian kerjakan aktivitas yang pertama. Setelah mengerti petunjuknya, ini ada nama. Nah, di sini anggota. Tinggal tulis nama saja. Oke. Sudah? Silakan kalian kerjakan setelah membaca petunjuk. Silakan ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan aktivitas yang pertama. Ada di halaman berikutnya aktivitas pertama. Oke, tulis kelompok dulu. Nama kelompoknya dituliskan. Harus tulis yang rapi ya, supaya nanti kalau ibu periksa
KPD. Ibu yakin 3 orang dalam satu kelompok itu sangat efektif karena pasti bisa memperhatikan secara bersama-sama. Bisa? Sudah? Kalau sudah membaca petunjuk, sudah menulis nama, sudah membaca petunjuk, silahkan coba mengerjakan isi titik-titik yang ada di aktivitas pertama. Baca dulu petunjuknya. Itu cerita tentang 1 keranjang, 3 kotak, dan 4 buah mangga yang dimiliki oleh Pak Rizal. 10 menit, Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan aktivitas yang pertama. Silahkan kalian tinggal mengisi titik-titik yang ada di situ. Kerja secara bersama-sama ya.
Sama beda. Nah, karena kotak, di sini kan keranjang. Kalian mengisi titik-titik itu berdasarkan gambar yang ada di samping. Titik-titik diisi berdasarkan gambar yang ada di samping. Harus diisi terus ini ada apa? Ada 1P tambah satu keranjang ada 3 kok. Makanya 1P tambah 3. Berarti di sini keterangannya yang dari posisi ini maksudnya keluar titik-titik. Ada titik-titik yang mengisi. Berarti 1 keranjang mangga dan isi. Isi terus. Ini ada berapa? Ini apa? Gambar. Jadi titik-titik ini isi dari gambar. Ini apa? Berapa gambar? 3 kotak. Berarti kotaknya simbolnya bentuk aja apanya? Berarti 3. Nah, begitu tuh. Itu sebenarnya ini. Sudah. Terus jauh mana? Pakai tambah. Tambah. Ini kecuali satu kiri, posisi satu sini, jadi kamu tentu semua. Ini gambar untuk kita apa? Tambah banyaknya. Tambah kasih keterangan sih. Kasih keterangan sampai di sini isi keterangan. 1, 2, 3. Buah apa pasti lah. Terus begini keterangan. Ya, kasih cukup ya supaya tulisan itu jangan terlalu kuat. Kotak kecil, bikin tulisan juga ya. Masuk di dalam kotak tapi tetap bisa terbang. Ini apa ya? Dari mana kotak simbolnya? Kan ini bentuk aljabar simbolnya. Kalau kotak, baca ini baca loh. Berarti ada berapa? Nah, berarti 3.
2012 sukses kan? Kerja terus. Ingatnya titik paling bawah diisi. Jadi banyaknya buah mangga yang dimiliki oleh Parisa dalam pejabat. Sekarang ada berapa banyak buah mangga yang dimiliki Parisa? 3, berapa? 1 Gianyar, 3 kota. Ya kan ini ceritanya, itu kan cerita, itu ada cerita. Totalnya berapa semua yang dimiliki Parisa? 1 Gianyar, 3 kota, 4 bu. Kira-kira di gambar ini mana yang menunjukkan jumlah banyaknya mangga Parisa? 3 kotak 4 buah ya. Dari bentuk wajahnya yang mana? Kalau ini bentuk wajahnya ini, kalau ini bentuk wajahnya ini bentuk wajahnya ini. Sedangkan ini mana bentuk wajahnya? Sudah ini dia. Sudah memang bisa pakai renjang 3 kotak 4 buah. Sekarang ditanya bentuk aljabarnya, cuma isi saja kasih pindah. Ayo, sudah ada? Sudah? Oke, semua. Kan ini baca. Banyaknya buah mangga yang dimiliki oleh Parisa lama. Cerita kenapa ada cerita di atas? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok lain sudah? Sudah. Tinggal kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3 sudah, sisa kelompok 4. Oke, karena sudah ada yang selesai nanti tetap dapat bagian. Siapa kelompok mana yang mau kerjakan di papan? Dari ketiga kelompok yang sudah selesai. Tinggal isi saja kembali yang ada di papan. Ini sudah ada tempatnya, tinggal kalian isi. Siapa? Ayo silakan, kelompok 2, maju. Silakan kelompok 2.
Silahkan diceritakan kenapa isi seperti itu. Nah, ayo, silahkan. Jangan tutup cahaya, bisa sambil. Iya, oke. Keras. Teman dia keras. Oke. Kalau 3. Oke. Kenapa berdua mangga? Karena gambarnya ya? Oke. P tambah 3I, 1 keranjang mangga dan 3 kotak mangga. P tambah 3I tambah 4, 1 keranjang mangga dan 3 kotak mangga dan 4 buah mangga. Jadi bentuk aljabar dari buah mangga yang dimiliki oleh Pak Rizal adalah P tambah 3I tambah 4. Oke. Kita kasih tepuk wow sama Valen dan teman-teman. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah berusaha untuk menampilkan hasil kerjanya. Mari, silakan dari kelompok lain. Ada yang mau menanggapi, ada yang berbeda mungkin atau sama saja. Sama? Yakin sama? Dari kelompok 4, ada yang mau menanggapi? Kelompok 4, ada yang berbeda? Coba lihat di nomor 3 itu. Kayaknya punya kelompok 4 beda. Halo, kelompok 4. Sipri dan teman-teman. Di nomor 3 itu punya kalian berbeda toh? Nomor 3. Ibu sini bisa lihat, bisa kalian tidak sadari perbedaan. Dia punya bentuk aljabar, sama atau beda? Beda. Kalau kelompok 4 punya bagaimana? Sekarang Mas? Hanya 3 ki. Tapi tidak ada ki. Oke. Nah, di sini mari kita bahas secara bersama-sama. Mumpung masih ini. Jadi sudah betul, hampir sebagian besar sudah betul. Sebagian besar betul sekali. Hanya pada kolom yang ketiga. 3 ki. Kenapa hanya ditulis 3 ki? Di sini jelas-jelas ya kan, di sini titik-titiknya cuma 2, ya toh? Ya. Otomatis dia tidak mungkin ada jawab. Kalau ada jawaban pasti minimal di utara di sini ada 4 titik-titik yang ada edukasi 3 titik-titik, ya toh? Nah, aku tidak ada keterangan atau. Betul sekali. Kenapa hanya 3 ki? Kenapa tidak ki saja? Ki itu melambangkan apa? Tadi ki melambangkan 1 buah kotak, ya toh? Nah, kalau seandainya 3 buah
susah nyari pakai kemarin itu anak. Diskusikan mana yang kok. Nah, itu dia minta ada koefisien, ada konstanta dan variabel. Nah, bisa kalian baca berdasarkan di LKP biasanya sudah ada bantuan penjelasan di situ. Nanti kalau mau lebih jelas lagi tentang pengertiannya boleh buka buku cetak. Ya, itu sudah contoh di sini. Nah, tinggal kalian isi sudah. Untuk kolom ini isi sudah mana dia variabel dan koefisien. Mana dia konstanta. Untuk ini mana dia variabel dan variabel apa dan konstanta apa dan koefisien. Ya, silakan. Isi yang dari sini. Kenapa di sini contoh ini contoh. Ini contoh. Isinya yang dari sebelah sini. Ini tuh di sini kalau ini variabel lihat di sini. Yang ini lihat yang sebelah sini. Begitu. Ini cuma contoh. Hati-hati, bagian atas itu cuma contoh. Ini contoh. Jadi ini contoh tuh variabel dari ini. Kita di sini. Yang kalian tahu kan baca tuh ada contoh. Ada contoh di sini. Sudah bisa maksudnya? Mengerti dia punya anak tuh? Nah, yang bincang di sini ini cuma contoh. Ini isi berdasarkan bentuk aljabar yang sampai. Nah, itu misalnya kan dari kalian isi. Itu karena tidak membaca surungan. Mari silakan. Nah, variabel, ingat variabel. Makanya diskusi tuh. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian tentukan. Sudah ya? Oke, mana dari mana? Ini itu apa dia bilang? Ini adalah pengertian. Oke, ada yang sudah semua hal selesai karena mereka mengikuti. Kalau ibu baca anak, biasakan membaca petunjuk kerja. Jangan langsung lihat titik-titik lihat kolom langsung isi. Maksudnya tadi pun tidak mengerti ini mau isi apa di kolom. Itu karena kalian tidak membaca petunjuk kerja di atas. Coba kalau kalian baca, pasti kalian tidak butuh pertanyaan lagi. Tapi tidak apa-apa. Silahkan perhatikan. Rajin dalam membaca itu gunanya literasi dia baca. Benar. Ada kesulitan? Ada tidak? Silahkan tulis. Sepengetahuan kalian bagaimana? Mana itu? Karena ada contoh di bagian atas. Oh, ada di contoh di atasnya. Ada tak? Nah, tinggal kalian
Pengertian dari arti variabel itu apa? Sin itu apa? Konstanta itu apa? Kalian tahu, tentu kan pasti kalian tahu. Pakai kalimat kalian sendiri yang kalian mengerti. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Intinya kalian pakai kalimat sendiri yang buat kalian mengerti. Apa itu variabel? Apa itu koefisien? Apa itu konstan? Silakan. Boleh menggunakan apa namanya? Silakan. Silakan bantu direksi. Sudah. Betul. Perhatian ya, kalian harus kerja secara bersama-sama. Karena ilmu sedang melakukan penilaian secara berkelompok. Jangan kalian lihat ibu keliling-keliling begini pada nilai. Jadi ibu juga melakukan penilaian secara berkelompok ya. Tidak hanya dari hasil kerja KPD, tapi keaktifan dalam kelompok pun ibu. Kalau tidak aktif kelihatan ibu memberikan penilaian. Ada yang sudah? Sudah? Ada lagi yang sudah? Satu sudah, 3 sudah, 2 sudah. Kelompok 4 masih proses. Oke, silakan lanjut dulu. Masih kurang lebih 1 menit lagi.
Kanta, ini susah sekali saya baca. Kanta, Tante Niki. Oke, ya, mari kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Kasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1 bersama menampilkan hasil kerjanya. Kira-kira kalian juga kerja toh? Ya. Mari, kira-kira sudah sama, sudah betul atau menurut kalian bagaimana? Ada berbeda? Angkat tangan ya. Angkat tangan. Kelompok 1, ya silakan Andika. Oh, apa yang berbeda nih? Kasih tahu dulu, jangan langsung harus tahu. Ini berdiri sama dia Bapak, berdiri. Ya, silakan. Perbedaan antara kelompok jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3 apa coba? Terletak pada apa? Variabel hasilnya X, Y, X. Oh, X, Y, tambah X lagi begitu? Oh, oke. Tambah X lagi katanya si ini Andika tambah X lagi. Oke. Ya, apa lagi? Kalau koefisien? Koefisien 3, 6, 4, 8. 3, 6, 4, 8. Oke. Ada 3. 3 ini ada 6. Ada apa lagi? Ada 4. Ada 8. Oke, lanjut lagi. Itu yang berbeda. Konstanta. Kalau konstantanya ada? Oh, konstantanya kalau kebalik ya. Kalau beda bukan terbalik posisinya. Nanti mari kita cari sama-sama lagi apa maksudnya ini sebenarnya. 7 di sini. Oke, itu dari kelompok 1. Kemudian di bawah-bawahnya kira-kira beda lagi? Yang nomor 2? Beda. Apa bedanya? Silakan dia Bapak. Di sini gunanya kita diskusi. Kalau ada kelemahan yang lain mengisi. Nanti kalau kita rangkum sama-sama kira-kira yang sebenarnya itu yang bagaimana? Ya, silakan. Perbedaannya di mana? Variabel A, B, A, B. Oh, dia bilang susunannya berbeda. Ada A, B, A, B. Itu tidak boleh tanda ini lagi. Oke, itu perbedaannya. Lanjut, apa lagi? Koefisien Koefisiennya ada 6, 2, 3, 3. 6, 2, 3, 3. Oh, ini balik saja. 6, 2, 3, 3. Oh, dia balik. Oke. Ini yang dari apa ya? 6. Ini jawaban yang dari kelompok 1. 6, 2, 3, 3. Kemudian konstantanya? Konstantanya 0 katanya. Kenapa? Oh, oke lah. Konstantanya 0. Itu jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mereka sudah berusaha mengajukan mereka argumen itu tidak. Kami berbeda. Pemahaman kami tentang koefisien variabel dan konstantan berbeda. Oke, silakan. Mungkin ada dari kelompok lain lagi yang berbeda lagi sedikit. Kelompok 2, kira-kira. Wah, langsung maju. Kalau kami langsung maju. Ya, silakan berdiri di sana. Kalau bisa yang lain lagi nanti sebentar yang maju ya. Berdiri di sebelah sana. Di sebelah sana. Supaya jangan menghalang. Oke. Ya, perbedaannya di mana? Coba. Kalau variabelnya X, Y, X sama berarti ya? X, Y, X gini. X, Y. Hah? Mana? Silakan. Oh, pakai koma. Oh, pakai koma. Tambah koma dia. Oke, lanjut. Kalau koefisiennya sudah sama dengan yang mana? Sama dengan yang ini atau sama dengan yang kelompok 3 atau kelompok 1? Tidak sama, berbeda sama sekali. Oke, kita bikin kolom sebelah sini. Jawaban dari kelompok 2. Silakan. Dari perbedaan ini nanti kita akan temukan yang mana yang benar. 3x. Oke, koefisien 3x lagi. Lanjut. 6 adalah y. 6y atau 6 adalah y? Oh, 6y. Oke. Kalau konstantanya? Konstantanya tuh 7. Silakan. Sama berarti? Oke. Lanjut nomor 2, sama? Sama berarti? Oh, dia pakai koma. Kalau sedangkan dia pakai koma. Untuk menyatakan bahwa mereka berbeda. Koefisiennya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama. Oke, sudah? Oke. Saya lihat jawaban apa sama ya? Mari kita lihat
Katanya kenapa variabel itu huruf? Kalau mau lain? Variabel adalah simbol berupa huruf. Simbol berupa huruf. Silakan. Simbol berupa huruf. Coba buka buku tadi, coba kamu baca itu ada di buku. Lanjut. Simbol berupa huruf. Tapi maksudnya sama, ya toh? Sekarang begini, jangan kita terlalu terkecoh menggunakan kalimat yang abstrak dan tunggu tidak masalah. Intinya buat suatu pengertian yang kalian mengerti. Kalau kau memang mengerti bahwa huruf itu adalah variabel, kenapa pakai itu pengertian variabel? Huruf buat kalian, tidak masalah. Ibu tidak menyerahkan, jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah pada kolom berikutnya ya. Kenapa ibu tidak suruh maju di kerja di depan? Karena itu akan merangkum pembelajaran di aktivitas yang kedua ini. Variabel adalah huruf. Supaya lebih jelasnya adalah simbol berupa huruf. Sekarang kita lihat untuk nomor 1. Karena ada 3 jawaban berbeda. Kalau satu jawaban dan semua sama ya kita tinggal simpulkan sudah. Tapi karena berbeda berarti kita harus cari tahu gimana. Mana yang berbeda, mana yang benar. Ya, silakan. 3x kurang 6y tambah 4 tambah 8x kurang 7 untuk bentuk aljabar yang pertama. Yang hurufnya ada huruf apa saja? Sekarang dimakan. X ini dengan X ini berbeda hurufnya? Tidak. Terus kenapa harus ditulis 2 kali? Ya toh? Jadi tidak perlu ditulis 2 kali. Tapi ibu suka kalian tadi sudah menggali informasi itu dari buku. Silakan. Cukup kalian tuliskan X dan Y. Karena X ini huruf X dalam abjad. Ada 2 X dalam abjad? Ada 2 X dalam susunan abjad? 1 saja kan? Kalau begitu bagaimana? Ditulis 1 kali saja kalau terdapat variabel yang sama. Oke saya. Lanjut untuk yang koefisien. Pendapat kalian setelah kalian membaca buku, kalian melihat contoh yang tertera. Apa yang koefisien? Kelompok angka tangan, kelompok tidak mereka. Oke, simpel dari kelompok depan. Berdampingan dengan variabel. Bilangan yang berdampingan dengan variabel. Yang lain? Bilangan yang berbeda. Angka tangan dan berebut. Kalian bisa belajar apa? Di sini? Jangan berebut supaya ibu bisa saat kalian bicara bisa didengarkan, tidak berebut. Oke, kalian coba. Bilangan yang berdampingan atau bilangan yang berada di depan variabel. Ini ada di depan yang variabel. Tadi sudah sama berdampingan atau di atas di depan. Kalau satu ada kalimat lain lagi mungkin yang berbeda dari kalimat yang lain dan simpel. Bilangan yang berdampingan dengan Oh, sama saja. Maksudnya sama saja. Bilangan yang ada di depan untuk berdampingan dengan variabel. Sama saja maksudnya. Oke. Kenapa ibu percaya karena kalian sudah mendapatkan informasi itu, kalian baca buku, kalian juga lihat contoh-contoh pada petunjuk LKPI, ya toh? Jadi koefisien itu adalah bilangan yang tidak ada yang salah, pengertian semua benar. Bilangan yang berdampingan dengan variabel atau yang berpasangan dengan variabel, terserah kalian mau pakai kalimat apa yang kalian pahami. Koefisien adalah bilangan yang berdampingan dengan variabel. Bilangan yang apa tadi? Di depan variabel. Bilangan yang apa? Yang berpasangan dengan variabel boleh menggunakan kalimat itu. Intinya dia tidak sendiri, dia ada pasangannya, iya tak? Mari kita lihat pada soal yang pertama. Ada apa saja? 3 koefisiennya X berarti tak? Apa lagi? 6 koefisien Y. Apa lagi? 8 koefisien daripada X. Oh, di sini dia taruh 3, 6, 8, 4, 8. Tidak salah. Tapi alangkah baiknya kalau kita tulis toh 3 koefisien dari apa lagi? 6 koefisien dari Y. Apa lagi? Ada 8 koefisien dari Y. Boleh. Supaya lebih jelas saja arahnya kemana. Jangan hanya 3, 6, 8. Nah ini kalau sudah ada kan katanya bilangan, ya toh? Bilangan yang ada di depan variabel tidak perlu lagi tulis ininya. Kalau kita tulis kita berbeda variabel ada dalam koefisien, ya toh? Bilang saja 3 koefisien dari X. Sampai sini paham? Sekarang begitu juga dengan yang di bawah ya. Yang 8 ini berarti hanya A dan B. A dan B. Kemudian koefisiennya bagaimana? Berarti koefisiennya adalah hanya variabelnya A dan B. Kemudian koefisiennya bagaimana? Ada 2
tidak ada pasangan gitu. Yang tidak ada variabel. Apa itu? Untuk pasangan yang pertama, bilangan yang tidak ada variabelnya apa? Coba kita lihat. 7. Berarti kelompok 3 tadi tambah 3 ya. Kalau kesalahannya di mana? Bilangan yang berdiri sendiri berarti itu 3 bilang tadi. Bilangan yang berdiri sendiri. Nah, 3 di situ ada pasangan. Oke. Yang benar adalah 7. Hanya 7? Hanya 7? Tidak. Lihat ada apa lagi? Jangan terlupa 4. 4 juga tidak ada pasangan ya toh? Berarti kita tambah. Konstantanya adalah 4. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, konstanta yang kedua, mari kita lihat. Apa itu? Ada konstantanya? Ada bilangan yang tidak berdiri sendiri? Ada bilangan yang berdiri sendiri? Tidak ada. Boleh kita beri dia. Nah, ini adanya 0. Boleh 0. Berarti tidak ada. Kita tambah 0 sekalipun tidak mengurangi nilainya, tidak mengurangi. Atau tidak ada pun tidak masalah. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau mengerti apa itu variabel? Jadi variabel itu apa? Simbol dan juga huruf. Koefisien apa? Kita sepakat pakai kalimat apa? Koefisien. Bilangan yang berdampingan dengan ada di depannya variabel. Konstanta. Yang berdiri sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tadi sudah belajar tentang membuat soal cerita tadi tentang Parizal toh ke dalam model matematika. Kemudian kalian juga sudah membuat apa tadi? Menentukan unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada pada aljabar, ya toh? Kalau kalian sudah menguasai itu, yakin kalian akan sangat dengan mudah mengerjakan aktivitas ini. Silakan, Ibu kasih kalian bilang 10 menit, 5 menit selesai. Coba buka aktivitas yang ketiga, masih ada sedikit lagi untuk memenuhi kita punya tujuan pembelajaran di awal tadi. Oke, itu ada soal cerita. Baca, biasakan membaca dari atas apa yang diminta. Apa yang diminta di atas. Silakan kerjain kolom-kolom yang kita sediakan. Ada yang alami kesulitan? Ingat, misalkan benda-benda itu dengan simbol. Silakan. Boleh lihat buku itu ada juga. Coba ada juga pemaparan yang lebih jelas. Silakan. Paling berapa?
Jadi tambah nyatakan dalam bentuk aja. Bagaimana? Sama tidak sama.
Yang lain sambil perhatikan, ya, cocokkan dengan jawaban kalian. Samakah atau berbeda? Bedanya di mana? Masih bingung? Ada kelompok lain yang masih kurang? Oke, silakan. Itu adalah aktivitas kita yang terakhir. Dan untuk menjawab tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi ya, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Oke, terima kasih. Silakan. Mari kita kasih tepuk kue untuk Sanja dan teman-temannya. Kasih. Tepuk tangan. Sudah sampai sekarang kalian masih semangat. Mari kita lihat sama-sama jawaban dari kelompok 3 yang sudah berusaha menjawab pertanyaan daripada soal pertama. Wow, ada orang semua 1-2 soal dikerjakan. Luar biasa. Mari sama-sama kita cocokkan. Kira-kira tadi sambil teman kalian menulis, kalian ada memperhatikan toh? Ya. Kira-kira kelompok 1 jawaban kalian sama dengan kelompok 3? Sama. Ya? Nomor 1 sama? Sama. Kalau nomor 2-nya? Oke, kita bahas satu-satu saja dulu. Satu-satu saja dulu. Nomor 1, D sama. Nomor 2, kelompok 2. Samakah jawaban kalian dengan kelompok 3? 4R, 4N. 6R, 4R katanya. Sama. Bentuknya begitu sudah? Oke. Kelompok sama. Nah, operasi hitungnya di mana? Ya, mari kita sama-sama lihat. Tadi di bentuk aljabar yang kita belajar yang pertama pastinya ada bentuk apa? Ada koefisiennya, ada apa lagi? Ada variabelnya, ada konstantanya. Kemudian ada apa yang menghubungkan antara variabel dan konstanta? Operasi apa operasi itu? Tambah, kurang, gitu? Itu operasi itu. Mari kita lihat sama-sama. Dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 3, ini cerita tentang nono, sampai tidak ada nono sini? Ada. Oh, vale nono. Oke. Nono lah. Mari kita lanjut. Lihat ceritanya. Nono mempunyai 3 robot dan 4 mobil. Jika Nono diberikan lagi 3 robot dan 2 mobil-mobilan oleh ibunya, sedangkan 2 mobil-mobilan yang dia berikan kepada Sayo, berapakah Sayo? Ada Sayo sini? Oh, ya. Sayo adanya Nono. Temannya Nono. Berapa banyak robot dan mobil yang dimiliki Nono sekarang? Di balik satu petunjuk rekan sehari kita harus dapat rubah ke dalam model matematika atau bentuk aljabar.
6R dapat dari mana? Ya Ibu, karena 3R tambah 3R. Ya toh? Iya. Ya toh? Ya. Berarti 6R ini dapat dari 3R tambah 3R. Ya toh? Jangan lagi kita bilang rumput lagi. Kan kita sudah rubah tadi dalam bentuk matematika. Ya toh? Ya. Berarti di sini dapatnya 3R. Kita kasih bandingkan. 3R tambah 3R. Tambah lagi. Mobilnya ada berapa? 4 tambah 2 kurang 2. Ya toh? Iya. Berarti 4R tambah 2R kurang 2R. Berapa hasilnya? 3R tambah 3R? 6R. Tambah 4R tambah 2R kurang 2R. Berapa? 4 tambah 2 kurang 2. Hasilnya? 4 tambah 2 enak kurang 2 makanya hasilnya 4R tambah 4R. Perlu adanya operasi itu. Jangan sekedar kasih 4R 6R 4R 4R tambah 4R. Itulah bentuk aljabar seperti itu. Mari kita lihat sama-sama di soal yang kedua, pisang dan mangga. Ceritanya tentang pisang dan mangga. Pisang dan mangga. Pisangnya dia simbolkan dengan P. Apa lagi? Mangganya simbolnya M. Kalau lihat dari cerita, Tina pergi ke pasar baru. Di sana Tina membeli 4 pisang. Nah, di sini tulis 4P. Dan 2 mangga tambah 2M. Sesampainya di rumah Tina memberikan 2 pisang kepada adiknya kurang 2P. Kemudian pada sore hari Tina kembali lagi ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Dan tambah 3P tambah 5M. Sudah benar dia punya bentuk aljabar. Sekarang kita lihat dulu. 4P dapat dari mana tuh 5P jawabannya? Karena jangan omong lagi pisang mangga. Kita omong sebentuk P sekarang. Karena 4P kurang 2P tambah 3P. Jangan omong lagi pisang. Karena 4P kurang 2P tambah, kita pindah ke sini. Karena apa? Karena 4P tambah 4P kurang 2P tambah 3P. Kasih balik yang P semua. Jadinya berapa? 4 kurang 2 tambah 3 5. Tambah mangganya kemana mangga? 2 mangga tambah 5 mangga. 2M tambah 5M. 2M tambah 5M berapa? 7M. Jawabannya adalah 5P tambah 7P. Bukan salah, benar, cuma kurangi operasi itu dan bentuk pengerja. Oke. Semua jawaban sama? Sama. Dan di jawaban ini memang betul sekali jawabannya. Hanya kita perlu lengkapi di bagian urutan operasi hitungnya atau tambahnya tidak pernah nampak di situ ya. Jadi dari kedua soal tentang penjumlahan dan pengurangan, berapa? Apakah pisang bisa ditambah dengan mangga? 5 pisang tambah 7 mangga. Berapa hasilnya? 5 pisang. 5 pisang? 7 mangga. Kalau 5 pisang tambah 5 mangga? 5 pisang tambah 4 pisang? Bisa. Bisa berubah ya, jumlahnya berubah. Tapi kalau 5 pisang tambah 7 mangga? 5 pisang. Kenapa tidak kalian tambah 5 tambah 7 jadi 12? Kenapa? Berbeda. Apa yang berbeda? Pisang satu mangga satu ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang aljabar berarti pisang dan mangga itu adalah variabel. Arti bisa kita simpulkan kalau penjumlahan dan pengurangan variabel bisakah kita lakukan kalau variabelnya berbeda? Bisa? Kalau variabelnya beda, bisa kita tambah? Jadi bisa. Jadi penjumlahan dan pengurangan dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan pada bentuk aljabar jika apa? Jika variabelnya sama. Jadi kalau tidak sama berarti kita tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Juga 2 ayam tambah 3 bebek berapa hasilnya? 2 ayam.
memiliki variabel yang sama, berarti mereka tidak bisa dijumlahkan atau dikurang. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Betul mengerti? Betul. Oke, kalau sudah semuanya mengerti, kita tepuk loh untuk kita punya diri sendiri yang sudah berjuang dari awal tadi sampai akhir. Tepuk loh begini. Coba, 1, 2, 3. Tepuk loh buat kita punya diri sendiri. Kemudian sekarang ibu mau kalian peluk kalian punya diri sendiri. Nah, sambil bilang, iya kita harus menghargai diri sendiri. Bukan berarti kita hanya bisa hargai orang yang lebih tua atau kakak atau orang. Kita pun harus mencintai dan menghargai diri sendiri. Usap-usap badannya, bilang terima kasih ya, sudah berjalan bersama dengan saya hari ini. Terima kasih belajar. Itu butuh usupan karena masih bertahan dari awal sampai sekarang kita belajar dengan sehat. Tidak ada yang kejang-kejang, tidak ada yang masih geser lupa, betul dong? Iya. Ya, luar biasa. Terima kasih dengan tubuh kita. Dan tubuh kita masih konsentrasi, pikiran kita masih konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, awal sampai akhir tadi kita sudah belajar tentang apa itu aljabar, apa lagi? Unsur-unsur dari aljabar. Kemudian apa lagi? Penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Oke. Pertemuan minggu depan. Oh ya, ibu mau kasih kalian PR. PR-nya silakan buka di halaman 257. Di situ kerjakan soal nomor 5 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, sudah? Sudah Pak? Nanti dicatat ya. Oke, nomor 1 sampai dengan nomor kan? Iya. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. 256 257 halaman. Nanti dicatat tugasnya, itu akan menjadi penilaian individu. Tidak dikerjakan lagi secara berkelompok, tapi menjadi PR untuk pertemuan pada hari berikutnya. Jadwal kita ya? Bisa? Bisa. Apalagi sudah belajar hari ini, PR yang tentang hari ini, materi hari ini harusnya bisa kerja semua. Bisa ya? Iya. Nanti dicatat. Pulang ya. Oke. Selanjutnya, PR untuk besok sudah. Hari ini bagaimana suasana hati kalian, dan ibu minta kalian tulis ini sebagai bentuk refleksi kira-kira untuk ibu. Depannya seperti apa? 1 orang 1, tidak perlu tulis nama. Silakan isi ini. Boleh dikumpulkan setelah pembelajaran selesai. Ditulis untuk merefleksi ibu belajar hari ini kita punya proses bagaimana. Menyenangkankah? Silakan tulis pada. Ya, silakan ditulis. Masing-masing satu, tidak perlu tulis nama. Bagaimana perasaan kalian hari ini tentang pembelajaran? Boleh ditulis di situ. Oke, nanti itu dituliskan sebentar. Supaya kita punya waktu sudah selesai, kita bisa akhiri kita punya proses pembelajaran hari ini ya. Nanti boleh dikumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Kalian bisa isi itu. Ada tulisan yang tidak jelas pada kotak? Semuanya sudah jelas? Sudah? Itu bagian dari refleksi kita bersama-sama. Boleh dituliskan sebentar di akhir pembelajaran, boleh kita. Ya, sekarang bangun semuanya. Ayo, minta kalian bangkit berdiri. Halo. Bangkit berdiri. Sebentar boleh ditulis, sebentar kita bisa tulis. Semuanya bangkit berdiri, Fitri. Ya, menghadap ke ibu. Oke. Silakan tangan kalian di atas bahu semua. Ya. Oke, silakan digerakkan ke depan, ke belakang. Nah, tadi pegang-pegang kerja PR. Nah, kerja tugas, kerja kelompok, sudah? Oke. Sekarang tangannya dilepas ke bawah, gerakan ke bawah, jari-jarinya digerakkan. Tadi yang capek, yang pegal, ya. Sudah? Gerakan lagi ke depan. Oke, ke samping, ke atas. Ada yang tahu main marini menari di menara? Oke, ini marini, ini menari, ini menari. Jadi kalau ibu sebutkan ini apa tadi? Marini, ini apa? Menari, ini apa? Menara. Oke, ibu akan sebutkan dan kalian gerakkan. Ya, oke. Marini, Andika, menari di menara, di menara, menara, mana menara? Mari
Ya, refleksinya bisa dituliskan nanti. Mari perhatikan ke ibu sekalian. Ya, halo. Nah, nanti bisa dikumpulkan setelah pembelajaran ini. Baik, kita akan mengakhiri, kita awali kita pembelajaran dengan doa. Sekarang kita akan akhiri kita punya pembelajaran dengan doa. Ibu minta satu orang lagi untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Siapa yang bisa? Ayo, Andika silakan. Maju, tadi sudah perempuan sekarang gitu. Doa Bapak kami pun tidak apa-apa. Dulu dan teman-teman. Masih nak, sini. Ya. Oke, fokus dulu ayo penjelasan sejenak. Terima kasih Andika. Baik, pembelajaran kita sampai di